Tim pelayanan kasih di bawah koordinasi Pendeta Nelly Tebai melakukan ibadah dan berbagi kasih dengan memberi makanan kepada anak-anak di kota Jayapura di halaman parkiran depan Hotel Asana Sip Jayapura. Pembagian makan gratis dari tim pelayanan kasih ini untuk membantu anak-anak yang berkekurangan dan tidak mempunyai usaha dan pekerjaan. Karena ingin mendapat makan gratis, rombongan anak-anak mulai berdatangan dan berkumpul di depan halaman parkiran Hotel Sip Asana Jayapura. Seraya berkumpul, anak-anak ini mendapat pencerahan ayat firman Tuhan yang mudah diingat sebagai anak yang selalu mendengar nasihat orang tua dan rajin ke sekolah. Dilanjutkan dengan beberapa lagu pujian kesukaan anak-anak yang dinyanyikan penuh sukacita. Ibadah yang singkat ditutup dengan doa dan semua berdiri dalam satu lingkaran besar dan saling berpegangan tangan menunjukkan semangat dan harapan masa depan yang ceria untuk anak-anak di kota Jayapura. 100 kotak makanan yang sudah disiapkan panitia dan memberi makan kepada anak-anak tersebut. Sebuah perhatian dari Pendeta Nelly Tebai dengan program pelayanan kasih untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Tidak hanya sendiri, tim pelayanan kasih di bawah asuhan Pendeta Nelly Tebai ini bermitra dengan Sagamol karena manajemen yang sebagai warga kota Jayapura juga peduli dengan anak-anak di kota Jayapura. Ya, saya bilang teman-teman untuk datang ke parkiran. Sudah banyak dari 20 lebih. Merasa senang, iya. Kayak macam merasa senang sekali, iya. Karena kita ingin mengasihi teman kita yang di jalan, yang susah juga. Dan semoga yang kita kasih menjadi berkat untuk mereka. Karena Tuhan Yesus harus mengasihi sesama manusia. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Semoga mereka bisa jadi orang sukses dan hebat suatu saat. Itu saja. Kita melihat bahwa di Jayapura ini kota yang sedang berkembang ke arah yang lebih maju lagi, tetapi di sisi lain kita melihat kondisi seperti sosial, lingkungan di tempat sini ada sedikit masalah menurut kami. Masalah baik secara ekonomi, baik secara kehidupan, bagaimana anak-anak ini bisa diarahkan ke hal yang positif dengan kami bisa berbagi kasih dan juga berbagi firman Tuhan juga kepada anak-anak ini sehingga kehidupan mereka diisi juga dengan firman Tuhan. Dan juga yang terpenting dari kegiatan ini bagaimana kita menjangkau anak-anak dengan hal kasih, memberi makan, walaupun ya hal ini hanya sederhana sih. Teristimewa anak-anak yang ada di dalam kami, lingkungan kami, mereka yang masih sekolah SD. Di sini kami mengajarkan mereka untuk bagaimana mereka hidup, tidak hanya melihat diri mereka sendiri, tapi melihat lingkungan mereka, teman-teman mereka yang ada, bagaimana mereka bisa jadi berkat bagi teman-teman juga. Sehingga dengan pelayanan kasih ini kami bisa menjangkau tempat-tempat yang lain juga. Kami akan maju terus dengan program ini untuk berbagi kasih. Memang dari lama ya, hampir setiap tahun kami keluarga saya ajak anak-anak saya untuk memberi untuk teman-teman. Karena setiap Natal, Tahun Baru kami juga berkat cukup banyak yang Tuhan kasih untuk kami. Jadi kami lakukan ini untuk mengingat teman-teman yang ada di kota ini. Ya, Yesus pernah ajarkan, berilah mereka makan. Jadi bukan hanya mendengar firman, tetapi kita mau lakukan dengan pelayanan kasih seperti ini. Puji Tuhan saya ketemu, ini 2 kali kami di tempat ini dan malam ini lebih banyak. Jadi kami hanya siapkan 100 kotak untuk membagi-bagikan teman-teman di tempat ini. Yesus bilang kita bisa ketemu Yesus di dalam diri mereka juga. Jadi itu yang menjadi panggilan ya untuk saya bersama anak-anak, cucu-cucu saya untuk mengasihi teman-teman kami yang ada di kota ini. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati. Sebagai ibu kota terbesar Indonesia bagian timur Papua, khususnya kota Jayapura yang menyimpan sumber daya alam yang kaya, menarik perhatian banyak orang untuk masuk ke Papua. Hal ini dapat terlihat di kota Jayapura yang makin berkembang pesat dalam berbagai bidang.
Untuk itu, kedatangan pendatang baru berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk kota yang makin tinggi, dengan angka kelahiran setiap waktu terus meningkat setiap tahunnya. Akibat dari perkembangan zaman dan pertumbuhan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, juga mengikis habis sumber pendapatan masyarakat akar rumput untuk susah mendapat makanan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah Kota Jayapura untuk menata warga masyarakat dari ancaman tempat tinggal, sumber makanan yang cukup, dan air bersih sebagai sumber kehidupan masa depan orang asli Papua di Kota Jayapura.